semuanya, hari ini saya mau menjelaskan tentang manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek? Yang pertama, saya akan kasih satu definisi tentang proyek. Proyek adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang bersifat sementara, memiliki jangka waktu tertentu, dan dibagi secara beberapa fase untuk menghasilkan suatu output yang unik. Yang kedua, ada pengertian manajemen. Manajemen adalah satu kegiatan, merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengontrol suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Dari dua kesimpulan tadi bisa disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengontrol semua aspek yang ada di dalam proyek, seperti resource, tool, money, yang semuanya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada karakteristik proyek. Apa aja sih karakteristik atau aspek-aspek yang ada di dalam proyek? Yang pertama ada time atau waktu, yang kedua ada resource atau tenaga kerja, yang ketiga ada tools atau alat-alat yang akan digunakan, yang keempat ada tim, yaitu anggota-anggota untuk menjalankan proyek tersebut. Suatu proyek tidak mungkin selalu berhasil. Tentu pasti ada kegagalan-kegagalan dalam menjalankan sebuah proyek. Di sini saya akan menjelaskan 3 kegagalan utama atau 3 kendala utama gagalnya sebuah proyek. Yang pertama ada time atau waktu, yang kedua ada cost atau biaya, yang ketiga ada scope atau lingkup. Yang pertama time. Kenapa waktu bisa membuat proyek gagal? Karena dalam sebuah proyek ada jangka waktu yang telah ditentukan agar proyek tersebut terselesaikan. Kegagalan waktu biasanya disebabkan karena sumber daya yang kurang atau tidak cukupnya tenaga kerja untuk menjalankan proyek tersebut. Kegagalan tersebut akan berakibat buruk bagi organisasi. Organisasi bisa saja mendapat teguran dari pelanggan atau akan menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, ada biaya. Kenapa biaya bisa menjadi kegagalan utama sebuah proyek? Karena biaya itu atau pendanaan itu diberikan oleh pelanggan kepada organisasi, dan manajer proyeklah yang mengestimasi penggunaan biaya atau dana yang diberikan dari pelanggan tersebut. Biaya itu biasanya digunakan untuk membayar tenaga kerja, membeli alat-alat atau material, dan lain sebagainya. Bila manajer gagal atau tidak tepat dalam mengestimasi biaya, tentunya akan menghambat berjalannya sebuah proyek karena dananya tidak cukup. Yang ketiga ada lingkup. Lingkup adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Ini adalah segitiga dari kendala utama sebuah proyek. Bisa dilihat bahwa cost, time, dan scope saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Apabila 3 kendala ini bisa terselesaikan, maka proyek tersebut akan memberikan kualitas yang lebih tinggi dan akan memuaskan pelanggan. Dan siapa sih yang bisa mengatur manajemen proyek atau mengatur proyek tersebut? Yang mengatur adalah manajer proyek. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi manajer proyek? Ada beberapa soft skill yang dibutuhkan, yaitu seperti komunikasi yang baik, team working, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Yang terakhir ada leadership. Dalam menjalankan sebuah proyek, ada 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada project definition atau menentukan tujuan awal dari proyek tersebut. Yang kedua ada project initiation, yaitu menentukan seberapa banyak sumber daya atau tenaga kerja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga ada project planning, yaitu merencanakan proyek tersebut berjalan dari awal hingga akhir. Yang keempat ada project execution, yaitu melaksanakan proyek tersebut. Yang kelima ada monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling ini diperlukan untuk melihat seberapa jauh perkembangan dari proyek tersebut. Apakah proyek tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan awal atau belum? Yang terakhir ada proyek closure. Proyek closure ini di mana organisasi menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua kegiatan sumber daya di dalam proyek tersebut. Dan ini adalah bagian dari tahapan tiap proyek. Kalian bisa lihat sendiri kalau di setiap tahapan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, dan segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi manajemen proyek kali ini. Semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan see you later!